Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Yusnia Budiarti, ya, dalam mata kuliah Enterprise Resource Planning. Nah, kita sudah masuk di minggu ke-6, ya. Di minggu ke-6 ini kita akan membahas tentang evaluasi dan pengukuran kinerja dari IRP. Nah, pada saat kita mengimplementasikan sistem ERP, gitu ya, banyak dari sistem yang kita implementasikan itu belum tentu berhasil. Jadi tidak ada jaminan bahwa begitu sistem ERP kita implementasikan itu akan berhasil 100%, tidak, gitu ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, gitu ya. Contoh, faktor kesiapan SDM dalam perusahaan dan kualitas konsultan sebagai mitra kerjasama belum tentu menjamin keberhasilan tadi, gitu ya, karena memang banyak yang harus disiapkan. Nah, merupakan suatu kenyataan bahwa belum tentu setiap SDM, baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak konsultan, itu memiliki visi yang sama dalam mengerjakan suatu proyek sistem informasi. Nah, banyak yang harus dilakukan pada saat kita melakukan pemilihan sumber daya manusia atau karyawan, ya, yang tepat gitu untuk menangani proyek sistemnya tadi, gitu ya. Jadi apakah skill dari SDM itu cocok untuk menggunakan aplikasi sistem informasi. Nah, tadi itu merupakan tugas manajemen, ya, yang melakukan penyeleksian terhadap staf atau karyawan sebagai project leader yang terlibat atau menangani proyek dari implementasi ERP tadi. Nah, menurut Rob Eko, ya, Ricardus Eko Indrajit, hubungan antara perusahaan atau SDM perusahaan, ya, atau perusahaan dengan pihak konsultan atau vendor, ya, dalam keberhasilan sebuah proyek itu dibagi menjadi 4 kuadran matriks, ya. Nah, matriksnya seperti apa? Nah, matriksnya seperti ini. Jadi di kuadran pertama ada win-win project, di mana win-win project ini berarti proyek yang diimplementasikan itu menguntungkan kedua belah pihak, baik dari perusahaan maupun dari konsultan atau vendor. Sementara di kuadran kedua, di sini ada knowledge transfer, di mana di kuadran kedua ini perusahaan yang diuntungkan dari implementasi ERP-nya. Ya. Nah, di kuadran ketiga ada free R&D, di mana di sini yang diuntungkan adalah pihak konsultan. Ya. Jadi di sini di kuadran ketiga itu pihak vendor atau konsultan yang diuntungkan. Sementara di kuadran keempat ini adalah kuadran yang paling rendah, di mana tidak ada keuntungan bagi kedua belah pihak, ya, di mana ya udah yang penting sistemnya selesai diimplementasikan, tidak ada keuntungan baik bagi perusahaan maupun bagi vendor atau konsultan, seperti itu. Nah, kita bahas dari masing-masing kuadran, ya. Nah, yang pertama di kuadran 1 di sini di mana memiliki sebuah lingkungan di mana SDM dari kedua pihak, baik dari perusahaan maupun konsultan, itu mendapatkan manfaat dari proyek yang dikerjakan. Ya, biasanya proyeknya berjalan cukup lancar, gitu ya, karena bekerja sama dengan baik gitu, antara staf dari perusahaan maupun staf dari vendor, gitu ya. Tidak ada perasaan curiga ingin mendapatkan suatu keberhasilan proyek, ya. Dilihat dari sisi keuangan proyek, biasanya prinsip value for money menjadi pertimbangan utama, gitu ya. Dengan demikian, suasana win-win yang merupakan keadaan ideal sebuah proyek di mana hal ini akan memperkecil resiko terjadinya kegagalan implementasi proyek TI. Jadi kedua-duanya diuntungkan dan resikonya sangat kecil untuk gagal, ya, pada saat implementasi ERP. Nah, di kuadran kedua, di mana di sini pihak perusahaan yang diuntungkan, gitu ya, pihak perusahaan yang diuntungkan. Nah, sementara dari pihak konsultan itu tidak memperoleh manfaat,
signifikan dengan keberadaan proyek TI. Nah, risikonya apa di sini? Nah, risikonya adalah dapat jadi kegagalan dari proyek TI. Kenapa? Tadi karena pihak konsultan tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan, maka besar kemungkinan pihak konsultan akan mencari proyek lain, ya, di luar proyek yang ditangani oleh konsultan dan perusahaan tersebut. Konsultan akan mencari proyek lain, sehingga tadi menurunkan kualitas pemberian dari jasa konsultan. Nah, ini di kuadran kedua, gitu ya. Sedangkan di kuadran ketiga, ya, di mana di sini pihak konsultan yang diuntungkan atau pihak vendor yang diuntungkan. Kenapa? Karena di sini implementasi dari proyek ERP-nya gitu ya bisa menjadi sarana pelatihan bagi pihak konsultan. Artinya pelatihan dari sisi SDM dari vendornya gitu. Sementara bagi perusahaan SDM-nya merasa cenderung menjadi beban, sehingga dari pihak perusahaan akan menyerahkan kepada pihak konsultan untuk mengerjakan proyek TI. Jadi sepenuhnya diserahkan oleh pihak konsultan. Nah, di sini ada di kuadran ketiga. Nah, ini pihak konsultan akan diuntungkan karena di samping mendapatkan jasa konsultan juga dapat dijadikan sarana pelatihan, penelitian dan pengembangan TI bagi staf-staf yang ada di vendor tersebut atau yang ada di konsultan tersebut gitu ya. Jadi ini di pihak ketiga, di kuadran ketiga. Nah, berikutnya adalah kuadran keempat. Nah, di mana di kuadran keempat ini kedua belah pihak, baik perusahaan maupun vendor, tidak memperoleh manfaat apapun dari proyek yang dikerjakan. Ya, jadi ya sama-sama menginginkan agar proyek selesai dengan cepat dan dengan kualitas yang seadanya atau minimum quality. Ya. Nah, di sini yang biasanya yang terjadi di kuadran keempat adalah pelanggaran etika bisnis oleh salah satu maupun kedua belah pihak, baik perusahaan maupun konsultan. Nah, yang menimbulkan resiko yang sangat besar di kemudian hari gitu. Jadi karena memang saling tidak merasa diuntungkan gitu ya, bisa jadi proyek nanti di tengah jalan, atau kalaupun selesai, nah di minimum quality proyeknya gitu ya, jadi kualitasnya seadanya. Nah, berikutnya, bagaimana mengevaluasi sistem baru? Nah, tujuan dari aktivitas review evaluasi sistem baru yang pertama adalah menentukan apakah tujuan dan objektivitas sistem tercapai. Jadi kan pada saat awal ini direncanakan apa tujuan untuk implementasi ERP. Nah, pada saat evaluasi akan dievaluasi apakah tujuan ini tercapai atau tidak. Gitu. Nah, yang kedua, menentukan apakah prosedur operasional, aktivitas operasi dan kontrol sudah sempurna. Apakah sesuai dengan yang direncanakan, gitu ya. Nah, yang ketiga, menentukan apakah keperluan pengguna telah dipenuhi. Nah, pada saat perencanaan itu kan dianalisis kebutuhan-kebutuhan dari penggunanya. Nah, pada saat kita evaluasi sistemnya, apakah seluruh keperluan dari user itu terpenuhi atau tidak, gitu. Yang keempat, menentukan apakah batasan sistem perlu diperhatikan. Ya, jadi tadi kalau misalkan kita buatnya sistem ERP untuk proses procurement, sales, dan misalkan inventory, apakah seluruhnya sudah dipenuhi gitu. Misalkan tadi kalau inventory, harus ada penyesuaian stok, apakah ada di sana gitu ya. Jadi dicek lagi, dievaluasi lagi gitu. Nah, di tahapan evaluasi dari sistem, yang pertama adalah mengidentifikasi apa yang akan dievaluasi, yang kedua menentukan kriteria evaluasi, yang ketiga mengorganisir kegiatan evaluasi, yang keempat adalah pengumpulan data ya, termasuk pengukuran apakah sudah tercapai atau tidak, seperti itu. Yang kelima adalah maintenance record history, yang keenam analisis data performance ya. Jadi ketika ERP itu diimplementasikan bagaimana performance-nya gitu ya. Nomor 7, apakah langsung menyusun rekomendasinya, lalu lakukan tindakan koreksi terhadap implementasi sistemnya. Yang keempat adalah proses evaluasi dari hasilnya. Seperti ini. Nah, untuk pemeliharaan sistem ERP ya, yang pertama ada dua aktivitas, ada dua aksi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah aksi korektif ya, ada permasalahan yang ditemui. Lalu yang kedua adalah aktivitas
adaptif. Nah, ini untuk pemeliharaan sistem. Contoh misalkan untuk jenis koreksi, misalkan tugasnya adalah aplikasi program tambahan, apakah ada atau tidak, gitu ya. Ini contoh pembuatannya untuk pemeliharaan sistem, misalkan koreksi dari troubleshooting-nya, ya, menyelesaikan masalah berdasarkan laporan dari si pengguna sistem, gitu ya. Sementara dari aksi adaptifnya di sini ada transfer ya, implementasi fitur baru, ada testing ya, pengujian setelah ada perubahan. Jadi tadi pada saat evaluasi ternyata ada koreksi, diimplementasikan lagi, diuji lagi apakah bagaimana hasil pengujiannya ya setelah koreksi. Lalu modifikasi ya, kustomisasi internal. Jadi kalau misalkan sistem ERP-nya misalkan penuh, bagaimana mengkustomisasi kebutuhan dari perusahaan itu saja, gitu ya. Lalu penyesuaian antarmuka atau interface ya, implementasi antarmuka dengan program lain, apakah support atau tidak, lalu update versinya, administrasi ya, apakah monitornya respon time, ukuran filenya, bagaimana error log-nya, bagaimana backup-nya, ini dari sisi administrasi dari sistemnya. Lalu monitoring alur kerja, menelusuri aliran aktivitas pemeliharaan, seperti kayak misalkan log-nya ya. Jadi kalau misalkan yang mengajukan si user A, nanti meng-ACC si user B, yang melakukan revisi user C, itu semua harus terjadwal di sistem ERP-nya. Harus dimonitoring, ya, harus ada. Nah, berikutnya kita masuk ke pengembangan sistem ERP. Nah, di pengembangan sistem ERP, di sini dapat mempengaruhi pola implementasi dari sistem yang akan datang. Nah, misalkan yang pertama adalah penggunaan aplikasi berbasis web, khususnya untuk memudahkan koordinasi dengan mitra kerja pada supply chain, gitu ya. Dengan mitra kerja dengan perusahaan mitra. Lalu berikutnya meningkatkan sistem yang menggunakan artificial intelligence untuk mendukung proses perencanaan. Lalu yang ketiga meningkatkan penggunaan sistem ERP pada perusahaan berskala menengah dengan teknologi yang lebih stabil dan waktu implementasi yang relatif cepat dengan biaya instalasi yang lebih murah. Ini untuk pengembangan sistemnya gitu. Jadi misalkan kalau tadinya berbasis web, kira-kira bisa nggak diakses oleh mitra kerja? Kalau belum ada, maka dikembangkanlah sistem ERP untuk bisa mengkoordinasi kerja dari perusahaan ke supply chain. Lalu apakah sistem tadi mendukung artificial intelligence untuk proses perencanaan? Kalau misalkan ini ada beberapa yang sudah kadaluarsa misalkan. Nah, dari sistem itu memberikan feedback ke user bahwa ini harus segera produksi ulang misalkan seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan penggunaan sistem ERP pada perusahaan berskala menengah. Jadi kalau misalkan awalnya perusahaannya hanya satu cabang, ketika perusahaan tersebut mengembangkan perusahaannya yang dengan ke skala yang lebih besar gitu ya, maka teknologi yang sudah diterapkan pada perusahaan di skala menengah, maka itu harus bisa diterapkan dikembangkan lagi untuk perusahaan yang berskala besar. Itu. Nah, yang keempat, sistem cenderung bersifat fleksibel dan modular, mendukung pendekatan implementasi best of breed. Artinya di sini ketika sistem tersebut ingin diperbesar, nah perusahaan tadi berkembang menjadi skala besar gitu ya, maka sistem yang ada itu bisa dikembangkan lagi oleh vendor-vendor yang lebih baik gitu. Jadi tanpa harus merubah sistem secara keseluruhan. Itu dimaksud dengan best of breed ya. Jadi gitu, perusahaan memilih vendor yang lebih baik untuk mengembangkan sistemnya dia. Nah, yang kelima meningkatkan dukungan pihak ketiga ya sebagai penyedia aplikasi yang diakses oleh sistem ya. Nah, itu saja untuk materi di pertemuan 6. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke WA Group ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.